Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlas Andriana dari kelas 04 SKAE 022, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Sarjana Akuntansi. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Pengertian biaya. Let's check it out. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, biaya menurut beberapa tokoh. Yang kedua, perbedaan biaya dan beban. Yang ketiga, metode pembebanan biaya. Biaya menurut beberapa tokoh antara lain, menurut Hansen dan Mowen, biaya adalah kas atau nilai setara yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Menurut Henry Shimamura, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu. Definisi tersebut secara jelas mengartikan bahwa biaya merupakan sebuah pengorbanan atas uang yang dimiliki. Secara umum, biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Berikut perbedaan biaya dan beban. Beban merupakan biaya yang telah dipakai dan tidak lagi dapat memberi manfaat di masa yang akan datang. Sedangkan biaya merupakan pengorbanan yang diharapkan manfaatnya masa kini maupun di masa mendatang. Beban contohnya, beban listrik, beban gaji, beban administrasi, dan lain-lain. Sedangkan biaya contohnya adalah pembelian bahan baku, sewa tempat, pembelian aset, dan lain-lain. Jika beban disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan, maka biaya dilaporkan dalam laporan arus kas. Ada 3 macam metode pembebanan biaya. Di antaranya adalah metode penelusuran langsung. Yang kedua, metode penelusuran bergerak. Dan yang ketiga, metode alokasi. Yang pertama, metode penelusuran langsung merupakan metode yang paling akurat. Karena kedua biaya tersebut dapat diamati secara langsung melalui proses produksi dan dapat ditelusuri secara akurat melalui dokumen sumbernya. Yang kedua, metode penelusuran penggerak. Penilaian kualitas hubungan sebab akibat dan pengidentifikasian penggerak jauh lebih besar biayanya daripada metode penelusuran langsung dan metode alokasi. Salah satu sistem yang menggunakan metode ini adalah Activity Based Costing (ABC). Yang ketiga, metode alokasi merupakan metode yang paling mudah dilakukan dan biayanya paling rendah. Namun, alokasi adalah metode yang tingkat keakuratan pembebanan biayanya paling rendah dan penggunaannya juga harus diusahakan seminimal mungkin. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukadela Putri Wahyudi, sarjana akuntansi di Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang bernama Mukhlas. Materi yang pertama akan saya bahas adalah harga pokok produk. Harga pokok produk dalam perusahaan manufaktur biasanya berasal dari harga biaya produksi yang menghitung 3 jenis biaya. Ada direct material, yaitu bahan langsung. Bahan langsung adalah bahan yang dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Biaya bahan langsung dapat dibebankan pada produk karena pengamatan secara fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang dikonsumsi produk. Contohnya besi pada mobil, lem pada perabotan, terus alkohol pada parfum, kain pada jeans, dan lain-lain. Yang kedua ada direct labor, yaitu tenaga kerja langsung.
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Pengamatan fisik dapat digunakan dalam mengukur kuantitas karyawan yang terlibat dalam produksi bahan, barang, atau jasa. Karyawan yang mengubah bahan baku menjadi produk atau menyediakan jasa kepada pelanggan diklasifikasi sebagai tenaga kerja langsung. Ada overhead. Semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dikelompokkan dalam satu kategori yang disebut overhead cost. Pada perusahaan manufaktur, overhead cost juga dikenal sebagai beban pabrik atau manufacturing overhead. Biaya bahan baku langsung yang merupakan bagian tidak signifikan dari produk, jadi umumnya dimasukkan dalam overhead cost. Contohnya, lem digunakan untuk di perabotan atau mainan. Dan biaya lembur tenaga kerja langsung dibebankan menjadi overhead cost, karena tidak semua operasi diproduksi sebagai penyebab lembur. Biaya lembur ialah hal yang umum bagi semua operasi produksi sehingga merupakan biaya manufaktur tidak langsung. Pembahasan yang kedua saya akan membahas yaitu perbedaan jasa dengan produk jika dilihat dari barang. Yang pertama ada intangibility, yaitu jasa merupakan sebuah produk yang tidak berwujud secara fisik. Maksudnya, keberadaan produk tersebut tidak secara nyata dapat diidentifikasi oleh panca indera manusia, tetapi manfaatnya dapat dinikmati oleh konsumen. Misalnya adalah jasa audit. Konsumen tidak mengetahui bentuk fisiknya seperti apa, tetapi merasakan manfaat dari adanya kegiatan. Yang kedua ada perishability, yaitu jasa merupakan produk yang tidak tahan lama. Maksudnya adalah pemanfaatan produk berupa jasa hanya dilakukan pada saat tertentu saja. Misalnya jasa pengamanan. Produk jasa tersebut hanya bisa dinikmati sepanjang kontrak atau kesepakatan yang telah dibuat. Lebih dari waktu tersebut, jasa tidak dapat dinikmati secara langsung. Inseparability. Jasa merupakan produk yang tidak dapat memisahkan antara konsumen dan produsennya. Kedua belah pihak berhubungan secara langsung dalam transaksi jasa. Yang keempat ada heterogeneity, yaitu produk jasa memiliki variasi yang sifatnya luas, menyesuaikan dengan kepentingan konsumen. Namun, produk jasa hendaknya memiliki sebuah standar sebagai kontrol atas varian kepentingan konsumen. Dan yang terakhir saya akan bahas adalah laporan keuangan eksternal perusahaan. Jadi laporan keuangan eksternal perusahaan dibagi menjadi dua. Apa aja? Yang pertama, laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Istilah-istilah dalam menyusun laporan laba rugi manufaktur diantara lain adalah harga pokok penjualan atau biasa kita sebut dengan HPP. HPP didapat dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang melekat pada unit yang terjual. Lalu ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah total biaya barang yang disediakan selama periode berjalan. Jadi ini ya teman-teman tampilan dari jurnal laporan laba rugi. Udah ya, lanjut ke laporan harga pokok produksi. Seperti ini ya contohnya. Dan yang kedua ada laporan laba rugi perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan awal dan akhir barang jasa. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang karena tidak mungkin menyimpan jasa. Jadi, harga penjualan jasa sama dengan harga pokok produksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjut dengan rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Anissa Sartika. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yakni anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas standar unit. Yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian anggaran secara umum. Secara umum, anggaran atau budget adalah rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi
atau pemasaran, produksi, dan keuangan. Anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode dianggarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa karakteristik anggaran, antara lain: 1. Anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis. 2. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non-moneter, misalnya unit yang dijual atau diproduksi. Yang ketiga, ada mencakup periode selama 1 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pokok antara lain, yakni 1. Memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta non-finansial di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Selain itu, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai manfaat penganggaran. Manfaat penganggaran antara lain: 1. Angka laba yang dikehendaki oleh perusahaan. 2. Sumber daya yang diharapkan dapat dihasilkan atau digunakan selama periode anggaran yang akan datang. Yang ketiga, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan alternatif yang terbaik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis penganggaran. Yang pertama, ada penganggaran inkremental, yaitu metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya dari anggaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis penganggaran. Yang pertama, ada penganggaran inkremental, yaitu metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya dari anggaran tahun sebelumnya. Dalam hal ini, anggaran sebelumnya berfungsi sebagai landasan bagi penganggaran sumber daya inkremental. Kelebihan dari penganggaran ini ialah menyederhanakan proses penganggaran dengan hanya memperhitungkan kenaikan berbagai pos anggaran. Sedangkan kekurangan dari anggaran inkremental ialah pemborosan dan inefisiensi dapat menumpuk dari tahun ke tahun tanpa pernah diketahui. Yang kedua itu ada penganggaran basic, non, dan static. Dalam penganggaran basic 0, semua jajaran manajemen bertolak dari 0 dan mengestimasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai aktivitas-aktivitas tahun anggaran. Penganggaran statik sering dipakai oleh banyak perusahaan jasa dan banyak fungsi jasa pendukung, seperti bagian pembelian, bagian akuntansi, dan bagian hukum. Selanjutnya ada penganggaran fleksibel. Anggaran ini mengkaitkan volume aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan, bermanfaat terutama dalam menaksir dan mengendalikan biaya pabrik dan beban operasi. Kelebihan dari penganggaran fleksibilitas yaitu penganggaran ini dapat dipakai untuk merumuskan anggaran sebelumnya dan adanya data taksiran tingkat aktivitas. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan antara lain: 1. Faktor pemasaran, yang kedua faktor keuangan, yang ketiga faktor ekonomis, yang keempat faktor kebijakan perusahaan, yang kelima faktor perkembangan penduduk, yang keenam faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, yang ketujuh faktor teknis, dan yang kedelapan yaitu faktor lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Yuliani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Husnul Anissa, yaitu jenis-jenis anggaran penjualan. Yang pertama ada anggaran penjualan jangka panjang, yaitu penjualan jangka panjang biasanya dalam jumlah tahunan dan menyangkut analisis mendalam mengenai potensi di pasar di masa mendatang yang dapat dilibatkan oleh perubahan populasi, keadaan perekonomian, dan lain-lain. Selanjutnya, anggaran penjualan jangka pendek,
yaitu anggaran penjualan jangka pendek harus disusun berdasarkan daerah pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan dan pengendalian. Anggaran penjualan yang periodenya biasanya hanya mencakup 12 bulan. Berikut langkah-langkah dalam menyusun anggaran penjualan, yaitu pertimbangan faktor dan mempengaruhi anggaran penjualan. Yang kedua, menetapkan harga jual pokok untuk produk tertentu, daerah tertentu. Yang ketiga, membuat taksiran tiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Yang keempat, memperhitungkan anggaran penjualan. Yang terakhir, menyusun anggaran penjualan. Berikut anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan perencanaan secara terpisah mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi pada periode tertentu atau periode yang akan datang di mana di dalamnya mencakup mengenai kuantitas, kualitas, dan kapan akan diproduksi. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan anggaran produksi antara lain. Yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan di bagian produksi, dan menentukan jumlah suatu fisik barang yang dihasilkan. Selanjutnya ada tahap-tahap pelaksanaannya, yaitu menentukan kapan produk diproduksi, menentukan di mana produk akan diproduksi, menentukan urutan produksi di bagian proses, dan menentukan standar fungsi fasilitas agar tercapai efisiennya, dan menyusun program penggunaan bahan baku, menyusun standar biaya produksi. Selanjutnya, anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli oleh setiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Berikut contoh perhitungannya. Selanjutnya ada anggaran tenaga kerja langsung, yaitu meliputi perencanaan tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit yang akan diproduksi. Selanjutnya, tarif upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung dan waktu kapan tenaga kerja langsung tersebut menjalankan kegiatan proses produksi, dan tempat di mana para tenaga kerja langsung tersebut akan bekerja. Faktor-faktor dalam menyusun anggaran tenaga kerja yaitu rencana produksi dan departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Manfaat anggaran tenaga kerja langsung antara lain yaitu penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena rencana yang matang, dan pengeluaran biaya tenaga kerja menjadi lebih efisien karena sudah diatur, harga pokok dagang dapat dihitung secara tepat, dan dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Berikut cara perhitungannya. Selanjutnya ada anggaran overhead. Biaya overhead adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku langsung maupun biaya tenaga kerja langsung. Apabila suatu perusahaan juga memiliki departemen-departemen lainnya, departemen produksi, maka semua biaya yang terjadi di departemen pembantu tersebut dikategorikan sebagai overhead pabrik. Biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memakai bahan tambahan. Biaya tenaga kerja tak langsung, pengawasan mesin produksi, pajak asuransi, hingga fasilitas-fasilitas tambahan yang diperlukan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu ada anggaran administrasi. Anggaran administrasi ini adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terinci tentang biaya administrasi yang dipertanggungkan di perusahaan dalam waktu ke waktu. Selanjutnya, anggaran fleksibel.
Anggaran fleksibel adalah anggaran yang disusun untuk mencakup jangkauan aktivitas dan yang digunakan untuk membangun biaya yang dianggarkan pada titik maupun dalam rentang tersebut untuk dibandingkan dengan biaya sesungguhnya yang dimasukkan. Berikut perbedaan antara anggaran fleksibel dan anggaran statis. Anggaran fleksibel tidak dapat membatasi dirinya hanya pada satu tingkat aktivitas, tetapi pada beberapa tingkat kisaran aktivitas. Dan anggaran statis adalah yang diarahkan pada satu tingkat saja. Berikut cara perhitungannya. Terakhir yaitu anggaran partisipatif. Anggaran partisipatif ini kemungkinan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran daripada membebankan anggaran kepada para manajer tingkat bawah. Anggaran partisipatif ini dikomunikasikan rasa tanggung jawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas potensi, dan menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, membuat kelonggaran dalam anggaran, dan partisipasi semu. Sekian video dari kelompok kami, semoga teman-teman suka. Kalau teman-teman mau tanya-tanya atau sharing, boleh langsung aja komen videonya di bawah ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.